Is diplomatic affair clear from problem? Let's see. Selamat pagi semua, kembali lagi bersama saya Suci Ramadhani. Kasus pelanggaran hukum diplomatik dan konsuler seringkali terjadi dalam sebuah hubungan diplomatik antar negara. Ada banyak jenis kasus pelanggaran hukum diplomatik dan konsuler yang terjadi di seluruh dunia. Salah satu yang akan kita bahas adalah kasus penyelundupan emas oleh pejabat diplomatik Korea Utara di Bangladesh. Ini terjadi pada Maret 2015. Saat itu, Sekretaris 1 Korea Utara untuk Bangladesh, yaitu Son Yong-nam, kedapatan menyelundupkan 1,4 juta US dollar emas seberat 27 kg di Bandara Dhaka, Bangladesh. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kasus ini, kita akan bertanya langsung kepada kedua narasumber kita, yaitu ada Kak Martia Pamela dan Kak Muhammad Zaki Alifian. Yang pertama saya ingin bertanya ke Kak Zaki nih Kak, bagaimana kronologi kasus penyelundupan emas yang dilakukan oleh pejabat diplomatik Korea Utara tersebut? Jadi menurut sumber berita yang saya baca dilansir dari CNN, Bangladesh mengusir seorang diplomat senior Korea Utara pada Senin setelah ia tertangkap menyelundupkan emas senilai 1,4 juta US dollar atau setara 18 miliar. Petugas Bea Cukai di Bangladesh menemukan Son Yong-nam, sekretaris pertama kedutaan besar Korea Utara di Dhaka, mencoba menyelundupkan 27 kg emas. Namun diplomat itu dibebaskan sesuai dengan protokol diplomatik. Namun Bangladesh meminta Korea Utara untuk menarik dia. Baik, terima kasih. Lalu kita ke Kak Martia nih Kak. Sebenarnya apa saja hak kekebalan pejabat diplomatik Korea Utara ini di Bangladesh? Baik, jadi hak kekebalan yang dimiliki oleh pejabat diplomatik Korea Utara di Bangladesh meliputi kekebalan diri pribadi sesuai dengan diatur dalam pasal 29 dan pasal 37 ayat 1 Konvensi Wina 1961. Sehingga Son Yong-nam selaku pejabat diplomatik Korea Utara di Bangladesh tidak bisa ditangkap di negara penerima. Mr. Son Yong-nam juga memiliki hak kekebalan untuk tidak diperiksa barang bawaannya sebagaimana disebutkan dalam pasal 27 ayat 3 Konvensi Wina 1961. Selanjutnya, Mr. Son Yong-nam juga memiliki kekebalan yurisdiksional sebagaimana disebutkan dalam pasal 30 ayat 1 Konvensi Wina 1961. Selain kebal akan kekebalan yurisdiksional, Mr. Son Yong-nam juga kebal akan yurisdiksi sipil dan administratif. Selain kebal dari segala yurisdiksi ini, Mr. Son Yong-nam juga memiliki hak untuk dibebaskan dari pajak dan bea cukai di Bangladesh. Pembebasan dari pajak pabean ini diatur dalam pasal 34 dan 36 Konvensi Wina 1961. Seorang pejabat diplomatik tidak hanya memiliki hak kekebalan tapi juga hak keistimewaan. Hak keistimewaan diplomatik tersebut tercantum dalam pasal 22 ayat 2 Konvensi Wina 1961, yaitu untuk mendapatkan perlindungan terhadap hal-hal yang mengancam perdamaian serta martabat representasi negara pengirim. Perlindungan terhadap hal-hal yang merepresentasikan negara pengirim berarti sama saja dengan melindungi kepentingan negara pengirim dari ancaman yang dapat terjadi di negara penerima. Dalam hal ini, Mr. Son Yong-nam berhak untuk selalu merasa aman dan mendapatkan perlindungan dari negara Bangladesh. Lalu nih Kak, apa saja hak kekebalan diplomatik yang dilanggar oleh pejabat diplomatik Korea Utara tersebut? Pada kasus ini, Mr. Son Yong-nam selaku perwakilan diplomatik dari Korea Utara telah melakukan penyalahgunaan hak kekebalan yang diatur dalam pasal 21 ayat 2 dan 3 Konvensi Wina 1961. Dia menyelundupkan emas batangan di dalam tasnya, dan hal tersebut diketahui pada saat ia di Bandara Dhaka, Bangladesh. Baik, terima kasih Kak Martia. Selanjutnya kita ke Kak Zaki nih. Apa saja kewajiban pejabat diplomatik Korea Utara tersebut di Bangladesh? Sepertinya sama saja seperti diplomat di negara lainnya. Tugas yang diemban oleh seorang diplomat, salah satu tugas utamanya seorang diplomat adalah protektif, yaitu melindungi kepentingan negara dan pemerintah warga negara juga berada hukum di dalam maupun di luar negeri. Selain itu juga, meski punya hak imunitas, diplomat dalam misi diplomatik juga wajib menghormati hukum dan aturan di negara penerima. Mereka juga wajib untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara penerima. Diplomat memang tidak bisa dihukum pidana di negara penerima, tetapi tidak kebal hukum di negara pengirim. Baik, terima kasih Kak.
Dan dalam kasus ini, apa tindakan yang diambil oleh Bangladesh sebagai negara penerima? Mungkin ada beberapa tindakan atau langkah yang diambil Bangladesh sebagai negara penerima dalam kasus ini adalah dengan meminta Korea Utara untuk melakukan penggalangan hak kekebalan atau menyatakan deklarasi persona non grata kepada Mr. Son Yong-nam. Baik, terima kasih Kak Zaki. Selanjutnya ke Kak Martiani. Apa tindakan yang diambil Korea Utara sebagai negara pengirim dalam kasus ini? Baik, pada kasus ini pemerintah Korea Utara mengambil langkah dengan memberikan kompensasi dan pemuasan kepada Bangladesh sebagai bentuk pertanggungjawaban Korea Utara sebagai negara pengirim. Baik, saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada Kak Martia dan Kak Zaki atas waktunya. Dari apa yang telah disampaikan oleh kedua narasumber kita tadi, dapat disimpulkan bahwa dalam kasus ini, Son Yong-nam sebagai seorang perwakilan diplomatik yang menjabat sebagai Sekretaris 1 telah terbukti menyalahgunakan tas diplomatiknya untuk kepentingan individu, yaitu menggunakan tas diplomatiknya untuk menyelundupkan 27 kg emas. Dapat disimpulkan bahwa Son Yong-nam telah melanggar ketentuan pasal 27 ayat 4 Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik, bahwa suatu tas dianggap tas diplomatik diwajibkan memenuhi syarat-syarat tertentu yang salah satunya adalah hanya dipergunakan untuk kegiatan diplomatik saja. Langkah yang diambil Bangladesh sebagai negara penerima dalam kasus ini adalah dengan meminta Korea Utara untuk melakukan penanggalan hak kekebalan atau menyatakan deklarasi persona non grata kepada Mr. Son Yong-nam. Sedangkan Korea Utara mengambil langkah dengan memberikan kompensasi dan pemuasan kepada Bangladesh sebagai bentuk pertanggungjawaban Korea Utara sebagai negara pengirim. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa. Jabat diplomatik Korea Utara punya dari benar-benar. Sekian dari saya, sampai jumpa dan terima kasih. Ini adalah kasus. Adalah